kalau kita berbicara penangkapan, ini kan penangkapan, bukan pemanggilan untuk diperiksa. Penangkapan itu di pasal 17 jelas dikatakan hanya 2 alat bukti. Itu KUHP lama. Saya berbicara KUHP lama ya. Nah, jadi pasal 17 kemudian pasal 18 surat perintah penangkapan. Berbeda ketika seorang tersangka itu akan diperiksa lagi. Tentu ada panggilan. Kalau penangkapan, saya belum mendapatkan di sini diatur harus dipanggil. Beda ya, penangkapan dengan akan diperiksa. Ini dimulai dari pasal 16, saya baca 17, 18 itu saya baca semua prosedurnya. Tidak ada sama sekali saya lihat di situ ketika penangkapan itu harus dipanggil. Itu yang pertama. Harus dipanggil. Tidak harus dipanggil. Itu ada. Tidak ada. Tidak ada. Okay. Tidak ada. Harus dipanggil dulu kemudian dihadapkan untuk diperiksa. Kalau dihadapkan untuk diperiksa, ya. Itu yang saya baca. Ya kan? Ini saya buka nih 16, 17 dan 18. Okay. Kalau seandainya tadi ada surat seperti itu. Surat penangkapan. Penangkapan ada surat penangkapan. Mau ditandatangani atau tidak penangkapannya, mau ditandatangani atau tidak. Tapi harus izin. Tapi ada. Harus izin masuk. Iya. Kalau seandainya nggak izin, harus mengajak RT RW, betul ya? Tidak harus RT RW juga. Gimana? Bukan. Tidak harus RT RW juga. Sebentar dong. Jadi saya berprinsip gini, tidak harus RT RW juga. Cara penggeledahan, bukan penangkapan untuk ajak RT RW. Itu penggeledahan. Kalau penggeledahan memang betul. Harus ada kalau ditolak. Tapi kemarin kan nggak ada penggeledahan. Ada. Oh, ada juga kemarin. Apa yang diambil? Masuk ke rumah itu, jadi apa yang diambil namanya yang diambil itu badan. Oke. Nah, kemarin tuh ada penggeledahan juga, bukan sekedar penangkapan. Jadi begini, menggeledahnya itu jangan berpikir bahwa harus digeledah dibuka-buka begitu, bukan. Oke. Jadi penggeledahan itu begitu dia orang masuk ke dalam rumah, ke dalam mobil, ke dalam milik kita, itu harus surat perintah penggeledahan. Bukan, pertanyaan saya begini, kemarin apakah ke penyidik, petugas itu ke rumahnya Mas Roy Suryo itu melakukan penggeledahan atau penangkapan? Bukan. Jadi sebelum dia kalau Mas Roy itu ada di dalam rumah, itu namanya penggeledahan dulu. Pasti dilakukan penggeledahan dulu. Masuk itu penggeledahan. Dan kalau penggeledahan maka harus ada izin terhadap pemilik. Izin dari pengadilan setempat. Oke, pengadilan. Ya. Dan kemudian ketika masuk, mau masuk, dia kasih lihat dulu nih suratnya. Oke, 2. Ada izin. Nah, dia membawa 2 saksi. Tapi kalau Mas Roy menolak, dia harus panggil RT RW. Oke, dari kemarin itu, yang mana yang terjadi di antara 3 ini? Apakah ada surat dari pengadilan? Tidak diperlihatkan katanya. Tidak diperlihatkan. Apakah kemudian diizinkan? Tentu tidak, karena Mas Roy kaget. Tidak diizinkan. Tidak diperlihatkan dan baru terungkap tadi. Dan nanti mungkin Pak Ugro bisa sampaikan. Surat dari pengadilan itu sudah obsolete. Itu sudah surat tahun lalu. Oke. Pada tanggal 13 November tahun lalu. Dan surat itu adalah pada status masih tersangka, belum dilimpahkan. Jangankan tahap 2, tahap 1 aja belum dilimpahkan. Jadi suratnya nggak boleh pakai surat pengadilan dipakai berkali-kali itu, Mas. Jadi ini mau pelanggarannya banyak banget. Oke. Ya itu. Jadi memang betul. Coba Pak Didi terusin. Tapi yang penangkapan tadi sedikit tadi saya agak jadi bingung. Kalau penangkapan harus dipanggil dulu, nggak ada. Oke, nggak. Kita balik. Jadi ada penggeledahan. Karena kemudian melakukan penangkapan tapi masuk ke dalam rumah maka penggeledahan. Kalau penggeledahan tadi ada 3 yang harus dilakukan. Pertama surat dari pengadilan, izin. Kalau nggak ada kemudian RT RW. Iya, saya rasa tidak mungkin Polda Metro itu masuk loncat langsung, kan pasti ada menemani dia kan tentunya. Tadi disebutkan Mas Roy ada sapam, ya kan. Tentu ada yang mengikuti. Terus ada yang membuka pintu dari dalam pastinya gitu kan, Mas Roy kan. Kalau nggak tahu kalau dia loncat atau seperti apa kan? Ya kalau lihat di CCTV itu memang tidak digembok pintu itu, jadi dia buka. Dia buka sendiri. Iya. Masuk. Masuk. Oh gitu. Kan ada CCTV-nya. Kemudian nekan tombol bel itu berulang kali panjang. Dan satpam itu tidak masuk. Satpam itu sopan. Dia ada di luar, tidak naik ke atas. Yang sangat tidak sopan tuh 5 orang itu yang dipimpin oleh Ibtu R itu. Naik tiba-tiba langsung naik ke kamar tidur. Menggelandang ART saya. Terus dia tanya, mana kamarnya mana kamarnya mana. Gitu ya, ART saya takut lah. Digitukan. Masuk langsung kamar, melewatin saya, kemudian masuk langsung ke kamar tidur. Dan lagi-lagi, Mas Ade, penangkapan itu kan ada syaratnya. Penangkapannya karena apa? Karena saya ngerampok, karena saya teroris atau apa? Jadi waktu ditanya ini karena apa? Karena mengulangi perbuatan. Perbuatan yang mana? Saya bilang gitu.
Nggak ada, nggak bisa jawab, udah nanti terangkan aja di kantor polisi. Dan ini fatalnya lagi, saat itu saya langsung telepon salah satu lawyer saya. Saya minta bicara dulu dengan lawyer. Nggak mau dia bicara dengan lawyer. Enggak, nanti aja di kantor. Ini pelanggaran banget ini. Saya tidak diberi hak untuk bicara dengan lawyer. Kemudian mereka nggak mau bicara dengan lawyer. Kemudian mereka tidak nunggu saya untuk ganti. Nunggu saya cuci muka juga enggak. Jadi banyak banget. Maka tadi terungkap semua. Nanti adalah, nanti tambahan mungkin dari Bang Gafur atau dari Bang Refli. Bahwa mereka ternyata menggunakan KUHAP yang salah. KUHAP-nya salah yang dipakai. Jadi nggak kompak antara penyidik dan Bitkumnya itu nggak kompak. Bitkumnya yakin betul mereka ini pakai KUHAP ini. Ternyata penyidiknya dilihat pakainya KUHAP ini. Bingung mereka. Makanya mereka minta waktu perpanjangan. Gitu. Yang harusnya sidang jam 5 tadi, mereka minta perpanjangan sampai 6:30 malam. Dan baru mulai jam 7 ini tadi. Jadi boncos lah, kalau jujur, sekali lagi ya rakyat Indonesia, kalau hakimnya jujur, kalau sidangnya jujur, nggak mungkin pra peradilan kami kalah. Itu kalau jujur. Saya rasa ini kan prosesnya sudah Prapit, ya kan? Nah tentu kepolisian juga memiliki bukti, ya kan? Nah nanti sisa diadu kan di Prapit. Artinya kalau mendengar cerita Mas Roy itu sepihak, ya, karena saya juga tidak hadir di situ. Tetapi yang saya jelaskan adalah penangkapan. Ya, Mas gak hadir. Penangkapan. Mas gak punya legal standing apapun. Penangkapan itu tidak penting, tidak ada diatur di dalam KUHAP bahwa harus dipanggil dulu. Kalau penangkapan ya, ini bicara penangkapan. Seperti itu yang saya baca. Oke, baik, kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Baik, soal pra peradilan kita akan simak besok, tapi tentu ini ada perdebatan di sini, nggak ada masalah. Besok nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana kemudian video penangkapan itu yang tadi Mas Roy bilang apa tadi? Pengkhianatan G30 SPK. Besok kan berapa menit Mas Roy itu? Videonya sih kompilasi ya, jadi ada beberapa nggak sampai ya sekitar 20 menitan. Lumayan panjang. Panjang. Ada audionya tadi? Ada. Audio jadi bisa terdengar suara ketika saya. Itu dari mana videonya? Kan bukan dari pihak penyidik dong? Enggak, dari saya. Dari mana? Ya emang rumah nggak ada kamera. Dan kameranya itu detail. Dan kameranya itu kalau kita nonton Piala Dunia sekarang, Mas. Piala Dunia sekarang tuh kameranya nggak hanya dari kamera itu. Pandangan dari wasit, pandangan dari apa namanya? Iya. Angle dari wasit dan juga angle dari. Tapi sebentar, saya mau tanya, penasaran juga. Jadi semua ruangan ada kamera termasuk kamarnya Mas Roy? Ada dong. Oke, luar biasa. Ada. Tapi memang tidak saya keluarkan CCTV-nya. Tapi? Nanti dulu CCTV-nya untuk tugas yang lain nanti. Loh, ini videonya dari CCTV? Videonya kan? Bukan. Dari yang merekam di situ. Oh. Ya. CCTV ada lagi backup? Ada lagi. Oke, tapi ini dari video? Ya. Handphone? Oh, I see. Jadi ada suaranya. Ya. Tapi kalau CCTV juga ada suara kan sekarang? Ada, cuman kebetulan kalau yang ada suara yang di living karena yang di kamar. Kalau di tengah itu kan ada lorong itu nggak ada. Oke. Tapi seru lah pokoknya besok ya. Silakan nonton di pengadilan. Audio jelas ya besok ya? Oh jelas, audio jelas. Oke. Jadi semua sampai ke ruangan-ruangan masuk-masuk itu? Ada. Sampai saya masuk ke kendaraan yang bawa saya ada rekaman. Sampai dibawa ya, juga sampai ada? Teriak, sampai ada bukti bahwa ini bicara dengan lawyer, nolak. Enggak. Oke, detail jadi ya? Detail, sangat detail besok. Silakan ditonton. Dan ada 3 saksi dan ada 1 ahli. Oke, baik. Oke, kita simak besok sama-sama. Boncos lah pokoknya, kalau memang benar-benar jujur. Gitu. Bung Refli, silakan. Iya, saya mau menggarisbawahi Ade Darmawan tadi ya. Bukan mengkritik, menggarisbawahi yang statement yang salah gitu ya. Karena dia tadi mengatakan soal KUHAP itu, dia kan berpatokan pada KUHAP yang lama. Jadi begini, pasal transisional 361 huruf A itu, Undang-Undang 20 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu hanya berlaku untuk kalau dia crossing. Misalnya proses penyidikan, kan dia sebut proses penyidikan dan penuntutan. Ketika undang-undang itu diundangkan, yaitu pada tanggal 2 Januari, proses penyidikannya itu sudah selesai, sudah dimulai sebelumnya. Maka akan kalau sudah dimulai, setelah tanggal 2 Januari tetap pakai KUHAP yang lama. Itu benar. Demikian juga penuntutan. Misalnya penuntutannya itu tanggal let's say 30 Desember 2025.
begitu crossing ke sini tetap pakai karena sudah eksis sebelum undang-undang itu diundangkan. Tetapi untuk penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan ke Mas Roy itu tidak pakai KUHP yang lama, itu harus pakai KUHP yang baru. Why? Karena proses penyidikan yang crossing tadi sudah selesai dengan adanya P21. Jadi tidak ada lagi proses penyidikan. Dan itu confirm dengan apa yang ada tertera di surat penahanan dan penangkapan. Dalam surat penahanan, penangkapan plus penggeledahan yang dikutip adalah pasal-pasal di KUHP yang baru. Nah lucunya ya, kendati mereka sudah mengutip yang benar menurut undang-undang yang ada, jadi pasal transisionalnya itu jangan hanya baca pasal 361 huruf A, tapi baca juga huruf D. Kalau kasus itu sudah dilimpahkan, maka menggunakan yang namanya undang-undang ini. Nah, ketika mereka menjawab kami, mereka mengatakan kami salah katanya mengutip dasar hukum. Harusnya seperti Adi Darmawan bilang, harusnya pakai KUHP yang lama, bukan KUHP yang baru. Tapi kami tunjukkan di surat penangkapan dan penahanan mereka sendiri ternyata pakai KUHP yang baru. Dan kalau kita lihat pasal 361 huruf D pakai KUHP yang baru. Jadi nanti ya dalam proses pemeriksaan di persidangan di Dr. Tifa pakai KUHP yang lama atau yang baru? Nggak tahu. Saya belum lihat. Pakai KUHP saya yang, mau mengikuti sidangnya. pakai KUHP yang baru. Ya. Karena sudah dilimpahkan dan nanti pemeriksaan dalam persidangan pakai KUHP yang baru. Jadi dalam kasusnya Mas Roy dan Dr. Tifa, babak penggunaan KUHP lama itu sudah selesai. Yaitu ketika penyidikan sudah selesai dan P21 dan kemudian sudah dilimpahkan. Jadi kita nggak bicara lagi yang namanya KUHP lama. Kecuali nanti ketika dalam sidang kita melakukan penilaian. Ya, penilaian terhadap substansi kita lihat pakai parameter KUHP lama, penilaian terhadap substansi. Tetapi proses persidangannya itu sendiri menggunakan KUHP yang baru. Nah ini biar kita sama-sama paham, karena ternyata polisi nggak paham juga waktu penyidik. Ketika dia membantah kami bantah balik. Makanya dia minta waktu overtime. Mungkin dia susah membantahnya kembali, karena ternyata apa yang mereka bantahkan terhadap kita, mereka tuliskan sendiri bahwa mereka menggunakan KUHP yang baru. Dan itu nggak bisa dibantah lagi karena sudah tertera di dalam surat penangkapan dan penahanan. Itu yang untuk garis bawah Adi Darmawan, jangan sampai dia menyesatkan seluruh Republik ini. Begitu ya kawan ya. Oke. Silakan Bung Ade. Ya, bahwa kemudian menggunakan KUHP baru itu nanti penilaian di pengadilan, Bung Aiman. Artinya nanti kita lihat substansinya seperti semua apa. KUHP lama, semua KUHP baru yang digunakan nanti. Ya. Termasuk KUHP baru. Oh iya loh, KUHP pasti baru. Okay. Nah ini ada lagi ceritanya, gini ya. Kan di dalam kalau kita lihat dokumen yang ada, termasuk dokumen yang mereka keluarkan, itu masih mencantumkan pasal 310 KUHP yang lama. Itu menurut saya, kita boleh berdebat, itu keliru. Kenapa? Kalau kita pakai azas lex favorio itu adalah kita punya preferensi mana yang lebih menguntungkan. Kalau lebih menguntungkan KUHP yang lama, kita pakai KUHP yang lama. Tapi itu untuk pembelaan kita sebagai terdakwa dan untuk pertimbangan hakim. Tetapi untuk menyusun dakwaan, untuk menyusun surat perintah penangkapan dan lain sebagainya, semua petugas harus menggunakan KUHP yang baru, tidak ada KUHP yang lama lagi. Tetapi nanti kita akan challenge di pengadilan. Kami lebih suka menggunakan yang lama karena yang lama lebih ringan misalnya. Itu namanya lex favorio. Tetapi tidak bagi misalnya kejaksaan. Kalau kejaksaan bilang, tadi kan ini saya kritik sedikit lah, ini kan akademik. Dia bilang justru kami menunjukkan jiwa perlindungan HAM, humanisme dan lain sebagainya. Kami menggunakan lex favorio. Lah kalau begitu nggak usah didakwa saja. Nggak usah dituntut. Kalau mau humanisme kan. Atau menggunakan pasal-pasal yang memang betul-betul ringan. Karena ini kan kasusnya adalah konon katanya fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi kan menggunakan pasal-pasal yang dengan ancaman hukuman 8 tahun dan 12 tahun penjara. Karena itu kesalahan ini ya kita sudah kritik juga. Dan mudah-mudahan kalau dari sisi hukum ya dan fakta serta peristiwa, ya kami yakin lah
99,9% pra peradilan ini akan kami menangkan. Oke. Kalau seandainya menang, kan nggak berubah apapun. Nah, oke. Karena ini post factum kan, sudah Ya. terjadi. Tidak hanya pos waktu, memang sudah lewat karena sudah pelimpahan kan. Jadi gini, ada asbabun nuzulnya yang saya katakan tadi. Kita sudah menyampaikan pra peradilan ini ketika Mas Roy dan Dr. Tifa ditangkap. Tetapi kemudian ada perbedaan keputusan. Mas Roy tetap, Dr. Tifa menarik. Dua-duanya sah, dua-duanya bagus. Karena tidak perlu juga dua-duanya maju pra peradilan untuk mempermasalahkan hal yang sama kan. Tapi kalau soal penangkapan, dua-duanya penting untuk diri mereka sendiri. Nah sekarang yang kita persoalkan itu adalah sebuah proses penegakan hukum yang benar. Termasuk tadi menggunakan KUHP lama, KUHP baru, kemudian proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang benar. Jadi ini bukan hanya untuk kepentingan Mas Roy, tapi untuk kepentingan kita semua nantinya. Jadi nanti kalau kita mengalami hal yang sama, ya kita tidak diperlakukan seperti Mas Roy yang katanya seperti Ahmad Yani dalam G13 PKI itu ya. Nah itu, jadi hitung-hitungan kita bukan hanya soal apakah dia punya direct impact kepada pokok perkaranya, tetapi ini adalah tanggung jawab social responsibility dari kita semua untuk menegakkan hukum. Saya kira poin ini penting juga, tapi bukan berarti tidak ada amunisi di dalam pokok perkara. Kalau kita menangkan paling tidak secara psikologis kita merasa bahwa kita benar di jalur yang benar dan klien kami Mas Roy dizalimi dalam konteks penahanan, penangkapan dan sebelumnya penggeledahan. Begitu.